Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ya, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Baik, sekarang kita berada di pelajaran pendidikan agama Islam. Pada pelajaran kelima, kita akan membahas keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Nah, anak-anak, silahkan kalian amati beberapa gambar ini ya. Pada gambar pertama adalah mendengarkan nasihat dari ayah. Dan pada gambar kedua yaitu seorang siswi yang meminta izin kepada ibunya sebelum berangkat ke sekolah. Lalu di gambar berikutnya yaitu dua orang yang saling berjabatan tangan ketika mereka bertemu. Dan pada gambar terakhir adalah sebuah keluarga yang selalu berdoa terlebih dahulu sebelum mereka makan. Nah, anak-anak, dari keempat contoh tadi kalian tentunya bisa mengikuti ya atau meneladani keempat contoh tersebut. Baik, sekarang kita akan membahas kejujuran dan kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 1. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai gelar Al-Amin. Anak-anak, tahukah kalian apa julukan Al-Amin? Ya, julukan Al-Amin adalah sebuah gelar yang ditujukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gelar Al-Amin bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disandangkan oleh penduduk Mekah karena dikenalnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang laki-laki yang penuh amanah, jujur, dan dapat dipercaya. Anak-anak, kalian tentunya sudah mempelajari kan kisah 25 nabi? Ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pasti disebut sebagai nabi ke-25 atau nabi terakhir. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil sudah menjadi yatim piatu. Oleh sebab itu, beliau sangat mencintai anak yatim dan menganjurkan umatnya untuk merawat, mendidik, dan mencintai anak yatim. Di samping itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terkenal sangat jujur loh. Sikap jujur tersebut sudah diperlihatkan sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Pada usia remaja, beliau diminta bantuan oleh pamannya untuk membawa barang dagangan Siti Khadijah binti Khuwailid yang kaya dan dihormati di kota Mekah. Pada usia 35 tahun, Nabi Muhammad SAW bersama-sama dengan orang-orang Quraisy diminta untuk memperbaiki Ka'bah. Ketika pembangunan sudah sampai ke bagian Hajar Aswad, bangsa Quraisy berselisih tentang siapa yang mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Pada akhirnya mereka sepakat menunjuk Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang tepat untuk melakukan hal tersebut. Rasulullah pun kemudian menyarankan suatu jalan keluar yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh mereka. Beliau mengambil selembar selendang. Kemudian Hajar Aswad itu diletakkan di tengah-tengah selendang tersebut. Beliau lalu meminta seluruh pemuka kabilah yang berselisih untuk memegang ujung-ujung selendang itu. Mereka kemudian mengangkat Hajar Aswad itu bersama-sama. Setelah mendekati tempatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lah yang kemudian meletakkan Hajar Aswad tersebut. Ini merupakan jalan keluar yang terbaik
Seluruh kabilah setuju dan meridhoi jalan keluar ini. Mereka pun tidak jadi saling menumpahkan darah. Sejak saat itu beliau dikenal di antara kaumnya dengan sifat-sifat yang terpuji. Para sahabat dan pengikutnya sangat menghormati dan mencintai beliau, sehingga beliau diberi gelar Al-Amin. Artinya, orang yang dapat dipercaya. Nah, mari kita teladani sifat jujur Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, jika orang tua kita minta bantuan untuk membeli sabun mandi di warung, ada sisa uang pembelian, uang itu harus dikembalikan kepada orang tua, jangan dimasukin ke kantong ya. Percayalah, anak yang jujur pasti disayangi teman-teman, guru, dan orang tua. Dan kita lanjut ke materi berikutnya. Kasih sayang Rasulullah SAW terhadap anak, keluarga, orang tua, dan masyarakat. Anak-anak, selain memiliki sifat jujur dalam berdagang dan bergaul, Rasulullah SAW pun sayang terhadap keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Pada zaman jahiliyah, penduduk Mekah tidak menghargai anak perempuan. Namun, Nabi Muhammad SAW justru menggendong putrinya Fatimah yang masih belita sambil tawaf mengelilingi Ka'bah. Begitu pula setelah Fatimah dewasa dan dikaruniai anak, Rasulullah SAW menyayangi cucunya yang bernama Hasan dan Husain, sebagaimana dikisahkan dalam hadis beliau yang artinya berikut ini. Nabi Muhammad SAW mencium cucunya Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Sedangkan di dekat beliau ada Aqra bin Habis. Aqra berkata, "Aku mempunyai 10 anak, tetapi aku tidak pernah mencium seorang pun di antara mereka." Mendengar hal itu, Rasulullah SAW memandang Aqra lalu bersabda, "Barang siapa tidak mau berbelas kasih, maka ia tidak akan mendapatkan belas kasih." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Selain hadis tersebut, Rasulullah SAW mengajarkan pula untuk hormat kepada orang tua, seperti dalam hadis yang artinya berikut ini. Aku Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Nabi SAW, "Amal apakah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Nabi SAW bersabda, "Mengerjakan sholat tepat pada waktunya." Aku bertanya lagi, "Kemudian apa?" Nabi SAW menjawab, "Berbaktilah kepada kedua orang tua." Aku kembali bertanya, "Lalu apa lagi?" Nabi SAW menjawab, "Jihad fisabilillah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kita lanjut ke materi berikutnya. Kepedulian Rasulullah SAW terhadap lingkungan. Kepedulian Rasulullah SAW bukan hanya pada ibadah seperti sholat, tetapi beliau pun peduli terhadap lingkungan hidup. Hal itu tercermin pada perilaku beliau antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW sangat hemat dalam mempergunakan air. Itu dibuktikan pada anjuran beliau agar tidak berlebihan dalam pemakaian air dalam berwudu. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi ini. Dan pada materi berikutnya, Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta.
Anak-anak, tahukah kalian Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmatan lil alamin, atau sebagai pembawa kasih sayang bagi alam semesta ini. Tentunya kalian ingin tahu lebih jauh kan, apa tujuan Nabi Muhammad SAW berdakwah? Tujuan dakwah Nabi Muhammad SAW adalah untuk mengubah keadaan masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang sejahtera berdasarkan agama tauhid, yaitu agama yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa. Misi kedamaian dan kesejahteraan hidup tersebut bukan hanya bagi bangsa Arab ketika itu, tetapi juga bagi seluruh alam sampai sekarang dan akhir zaman. Nabi Muhammad SAW selain mengajak kaumnya untuk mengutamakan kemurnian akidah, juga selalu menyembah Allah yang Maha Esa. Beliau juga menanamkan akhlak terpuji yang membawa kebaikan manusia hidup di dunia hingga akhirat. Salah satu sifat terpuji yang dapat kita cermati adalah ketika beliau dan pengikutnya hijrah ke kota Madinah. Beliau mampu menanamkan sifat persaudaraan antara kaum pendatang, yaitu kaum muhajirin dengan kaum ansor, sehingga mereka saling menolong untuk menciptakan daerah yang tertib dan aman. Di samping itu, masyarakat berperilaku sopan santun sesuai ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan silahkan kalian siapkan buku tugasnya. 1. Apa pengertian Al-Amin? 2. Apa tujuan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah? Silahkan kalian kerjakan pada buku tugas ya. Dan itulah tadi pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.